selamat pagi semuanya dari Desa Prambanan. Beginilah suasana di desa kalau baru bangun. Cantik banget ya, bunga-bunga lagi pada mekar. Ini tuh air sisa hujan semalam masih nempel di daun-daun. Rasanya sejuk banget. Bonita sama Claudia super happy karena udaranya benar-benar segar, bikin pikiran jadi tenang. Apalagi kena hembusan angin pagi yang pelan kayak gini. Rasanya mager, tapi sekaligus semangat buat memulai hari. Dengerin deh, suara burung sama ayam saut-sautan. Ini adalah musik alami yang paling juara. Nggak butuh playlist apa-apa lagi kalau udah seperti ini. Pak Bambang sebelum berangkat bantu siapkan kayu bakar di dapur tungku. Halaman rumah ini memang masih luas banget ya. Lumayan bisa buat nanam bermacam-macam. Sementara ini baru ada sereh, tebu, cabai, kecombrang, tomat, terong, dan jambu juga ada. Ditambah lagi bunga-bunga warna-warni yang bikin mata seger setiap kali keluar rumah. Sederhana sih, tapi bikin betah. Matahari udah mulai terasa sedikit terik. Tandanya sudah waktunya berbenah. Sapu-sapu halaman sebentar supaya makin rapi, sambil tetap enjoy sisa udara pagi. Habis ini lanjut nyuci pakaian. Meskipun kerjaan rumah nggak ada habisnya, dibawa santai aja, nggak perlu buru-buru. Enjoy setiap prosesnya. Memang beginilah ritme pagi kami di desa. Segalanya terasa lebih tenang, mengikuti detak alam yang nggak pernah maksa kita buat lari. Siang ini mau bikin tumis buncis sama goreng tempe aja, campur jagung. Jadi ada pertanyaan, biaya sosial tinggal di desa. Di desa mungkin lebih murah ya, jauh lebih murah. Lagi belanjanya di pasar. Tapi di desa itu ada namanya beban sosial yang nggak bisa digantikan dengan kayak transferan, beda ya. Kayak kehadiran itu lebih penting daripada pembayaran gitu loh. Contoh kayak gotong royong. Hal yang sederhana aja kayak rapat RT lah, itu kan sebenarnya bayar itu nggak seberapa, bayar iuran RT bulanan nggak seberapa, tapi kehadiran itu yang penting. Biasanya rapat RT itu malam kayak gitu. Nah di sini kalau rapat RT suamiku yang hadir. Usahakan selalu hadir. Gotong royong agak waktunya biasanya barengan sama kita ibadah. Pernah sih di hari lain, tapi kita saat itu pulang kampung, jadi nggak bisa ikut gotong royong. Di desa ini ada juga namanya Dawis, Dasawisma. Tapi sekarang ini aku belum gabung, aku nggak gabung di Dasawisma. Beberapa hari yang lalu Pak Bambang telepon, ya hari ini banyak PHP. Maksudnya banyak yang cancel. Order cancel. Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Aku mau bilang apa? Kasih semangat aja ya kan. Dari beberapa hari yang lalu, kolam terpal kita itu udah diisi air. Nggak penuh sih. Tanya-tanya di sekitar sini tuh, ternyata kalau beli bibit ikan gurame itu nggak bisa mau cuman beberapa puluh. Dia kan minta difotoin dulu, kolamnya difoto dulu kak, terus ditanya ukurannya. Nah terus sangat membantu sih ya, kakaknya itu sangat membantu. Terus dia bilang untuk kolam seperti itu maksimal bisa diisi 20 ekor bibit kayak gitu. Punya berapa kakak kolam? Ya kita bilang cuma satu. Nah terus masalahnya dia bilang minimal pembelian itu berapa ribu gitu loh, berapa ribu bibit gitu loh. Kalau cuma mau diambil 20 aja, kasihan ikan yang lain di kolam itu, dia akan ikut stres. Jadi ya sekarang masih nunggu mau coba di tempat lain. Semoga ada yang mau dibeli beberapa puluh kayak gitu. Kalau enggak ya harus dibuang dulu, harus dikeringin kolamnya. Kalau enggak dia akan jadi sarang nyamuk. Ini makan siang, persiapan makan siang udah siap. Aku mau masak dulu.
Sekalian bikin kolak singkong. Ntar kita ngobrol lagi. Baiklah, aku masak dulu ya. Kalau udah siang kayak gini biasanya aku masaknya simple aja, praktis banget. Kadang malah semua sayur dan lauk jadi satu aja di panci biar praktis dan gak banyak cucian piring. Sesuaikan aja, iya kan, kita yang masak ini. Kalau menu harian itu sebenarnya menyesuaikan isi kulkas aja. Kadang sih kalau habis gajian menunya agak istimewa sedikit. Tapi kalau harian kayak gini yang ada di kulkas atau ada di kebun aja diolah. Banyak yang bilang masak itu sulit, padahal yang paling menantang itu justru cari idenya. Kadang nih ya, mikirin besok mau masak apa ya, itu tuh jauh lebih ribet daripada proses masaknya sendiri loh. Oh ya, ini tempenya aku iris tipis, terus pakai tepung bumbu serbaguna gitu aja. Enak banget hasilnya tuh kayak keripik tempe. Nah, tadi pagi juga aku udah kukus singkong lumayan banyak. Sebagian tak simpen di kulkas untuk stok, sebagian buat cemilan para anabul. Nah, ada sebagiannya lagi, ini aku bikin kolak buat cemilan manis hari ini. Wangi santan sama gula bener-bener tambah pandan juga. Wanginya itu bikin suasana tuh kayak nyaman gitu. Pakai gula pasir aja karena nggak ada gula merah. Makan siang udah siap, tempe goreng, tumis, buncis jagung dan terong. Ini cemilannya buat hari ini, kolak singkong. Udah beres, tinggal cuci piring. Wangi pandannya, nggak ada gula merah, tadi pakai gula pasir aja. Jajanan deso. Sambil pelan-pelan beresin dapur, aku kepikiran sesuatu. Tinggal di desa itu seringnya identik sama beban sosial karena kita nggak bisa benar-benar sendirian. Tapi makin kesini aku sadar kalau itu sebenarnya bukan beban, melainkan wujud kebersamaan. Kita itu saling jaga dan saling peduli dengan cara yang paling sederhana. Oh iya, doain juga ya teman-teman supaya ikannya bisa dapat buat kolam terpal kami, biar nanti bisa panen dan makan bareng-bareng di sini. Terima kasih ya sudah menemani aktivitasku seharian ini. Dari pagi yang tenang sampai dapur kembali bersih. Sampai ketemu di cerita dapur berikutnya. Tetap tenang dan selamat beristirahat.